Sobat Fisika, dimanapun kalian berada. Saat ini kalian mendengarkan podcast Himafi ke-10. Gak kerasa ya, podcast Himafi udah ke-10 nih. Yang artinya podcast Himafi ini udah melalui banyak podcast. Dan ini adalah podcast yang terakhir. Nah, di podcast terakhir ini bagian dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Halo, kenalin, nama aku Niken Kemalajati selaku Ketua Umum. Dan di sini aku bakalan ngobrol bareng sama Sekretaris Umum. Monggo Mbak Nuris untuk memperkenalkan diri. Halo, aku Nurul Lisnaini, biasa dipanggil Nuris sebagai Sekum. Oke, jadi untuk podcast kali ini kita akan ngobrol bareng, santai aja ya Mbak Nuris. Kita di sini ngobrol bareng terkait dengan tema yang kayaknya menarik sih untuk dibahas, yaitu pemimpi atau pemimpin. Oke, sebelum kita bahas terkait dengan tema yang pengen kita diskusikan, alangkah lebih baik aku bertanya dulu nih, Mbak Nuris gimana nih kabarnya nih? Udah lama banget kayaknya nggak jumpa dari tahun 2019. Gimana nih Mbak Nuris kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini kan gimana? Alhamdulillah, dikatakan sehat ya sehat. Alhamdulillah. Oh iya lupa. Tadi kita berjumpa di tahun 2021 baru kemarin ya, bulan kemarin mungkin ya, November itu kita berjumpa. Kalau 2019 awal-awal corona ya. Iya benar. Oke, jadi udah lama nih kita online. Gimana sih Mbak Nuris rasanya jadi sekretaris umum gitu? Sekretaris umum Himafi periode 2021. Aku pengen tahu dong gimana rasanya jadi sekretaris umum. Silakan Mbak Nuris, gimana tuh? Rasanya alhamdulillah senang dan alhamdulillah dikasih amanah ya sama Ibu Ketua Umum buat jadi partnernya. Terus sebenarnya awalnya kurang yakin sih karena Sekum ini merupakan PH baru, karena awalnya tuh jadi satu sama kesekretariatan. Jadi menurutku kayak jadi sebuah tantangan tersendiri sih buat aku. Jadi kayak awalnya bismillah aja deh gitu. Oke, yang awalnya bismillah diakhiri dengan alhamdulillah. Betul seperti itu Mbak Nuris? Betul banget. Oke, jadi menjadi sekretaris umum ini bukan hal yang menakutkan ya Mbak Nuris? Iya bener banget, harus santai aja. Oke, berarti jadi sekretaris umum ini bukan hal yang terlalu berat, tapi sebuah tantangan baru gitu ya? Bener banget. Oke. Oh ya, aku mau nanya balik nih ke Niken. Apa tuh? Kenapa sih Niken jadi kahim? Apakah ini memang udah tujuan awal dari maba ataukah baru atau bagaimana nih? Boleh dong di-spill atau diceritain dikit. Oke, mungkin untuk jadi kahim ini dari awal dulu mencalonkan diri sudah ditanya ya, alasan kenapa jadi kahim gitu. Nah, mungkin aku ulangi lagi nih biar teman-teman juga oh ini gitu. Mungkin alasan aku jadi kahim ini bukan sebuah tujuan awal untuk ambil jabatan atau ambil alih ya, atau ambil apa ya, ambil peran di Himafi itu untuk menjadi pimpinan. Itu bukan bagian dari rencanaku di FMIPA gitu, di Unsud. Karena dulu rencana di FMIPA ini mungkin organisasi di tahun pertama, kemudian di tahun kedua bukan mengikuti organisasi di MIPA tapi di luar MIPA, kemudian rencana-rencana yang lain gitu. Jadi di tahun kedua aku akhirnya memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Himafi periode 2021, dan akhirnya di tahun 2021 ini menjadi Ketua Umum. Jadi bukan tujuan menjadi seorang Ketua Umum sih, tapi lebih ke wah ternyata itu hal yang apa ya, yang emang harus aku ambil peran gitu di situ. Kayak bukan munafik ya, tapi lebih ke sepertinya aku dibutuhkan nih di fisika, di teman-teman Himafi. Nah,
Dengan cara apa aku berkontribusi? Dengan cara aku mencalonkan diri menjadi seorang kahim. Seperti itu, Mbak Nuris. Oke, jadi buat temen-temen yang besok mau jadi kahim atau ambil peran jadi kahim, gak usah takut-takut ya Maniken. Betul banget. Jadi kahim ini bukan hal yang menakutkan, tenang aja. Bener banget. Oke, mungkin kalau ngobrolin alasanku menjadi kahim itu apa, mungkin karena aku tergerak aja hatinya untuk berperan di fisika, kayak gitu aja sih simpelnya gitu Mbak Nuris. Oke, kita kan udah ngomongin jadi sekretaris umum itu seperti apa, jadi ketua umum itu seperti apa. Alangkah lebih baiknya nih kita masuk ke tema kita, yaitu pemimpi atau pemimpin. Nah, kalau Mbak Nuris dengar kalimat pemimpi atau pemimpin, itu di bayangan Mbak Nuris apa tuh Mbak? Pemimpi atau pemimpin? Pemimpi sama pemimpin ini bedanya tuh dikit banget ya, karena dua kata ini sangat mirip, cuman beda di akhir kata aja, yaitu huruf N. Kalau menurut aku pemimpi itu seorang penghayal. Nah, kalau pemimpin itu orang yang memimpin, yang mempunyai itu tadi huruf N, yaitu niat. Pemimpin itu mengemban amanah untuk memimpin para anggotanya. Gitu. Jadi kita harus menjadi seorang pemimpin, dan jangan lupa jangan hanya sekedar seorang pemimpi. Seperti itu, Maniken. Oke, jadi kalau Mbak Nuris mendengar kata pemimpi atau pemimpin itu dua hal yang berbeda ya Mbak Nuris. Tapi bedanya tipis banget gitu, cuma ada di huruf N belakang. Oke, kalau dari pandangan Mbak Nuris seperti itu. Keren juga nih Mbak Nuris. Iya, kalau pandangan Niken sendiri tentang pemimpi atau pemimpin itu gimana tuh? Kalau pandangan dari aku sama sih Mbak Nuris, sama kayak Mbak Nuris. Pemimpi itu hanya berhayal, tapi pemimpin itu mengeksekusi atau melaksanakan gitu. Jadi dua kata ini, pemimpi dan pemimpin, itu dua hal yang berkaitan menurutku, di mana di kata pemimpi ini yang artinya kita memiliki harapan besar, memiliki tujuan yang besar gitu kan. Kita berani bermimpi, otomatis kita memiliki rencana-rencana ke depan akan seperti apa. Nah, di dalam pemimpin itu harapan-harapan itu dikumpulkan, kemudian dilaksanakan, dieksekusi, dilaksanakan sebaik mungkin gitu. Jadi setelah kita bermimpi, otomatis saat kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa mengeksekusi apa sih harapan, apa sih keinginan yang ingin kita realisasikan untuk khususnya kalau di sini ranahnya fisika ya, untuk teman-teman, untuk anggota fisika itu seperti apa. Jadi ini dua hal yang berkaitan sih Mbak Nuris, kayak gitu. Oke, mantep banget. Jadi buat teman-teman yang mau jadi seorang pemimpin, gak usah takut-takut. Begitu ya Maniken? Yoi, bener banget. Nah, kalau kita udah ngomongin sekretaris umum, kemudian udah ngomongin ketua umum, kita udah ngomongin apa itu pemimpi dan pemimpin. Nah, kalau kita masuk nih Mbak Nuris, masuk ke periode kita, periode Himafi 2021. Kalau aku tadi bilang seorang pemimpin ini harus memiliki planning atau harapan-harapan atau mimpi-mimpi yang luar biasa. Nah, kalau kita korelasikan ke Himafi periode ini, otomatis kita sudah di ujung ya. Kalau jalan kita udah di ujung jalan nih, udah mau kelar nih. Tinggal nyebrang jembatan, kita udah kelar kan untuk periode ini. Nah, sebelum kita kelar di ujung jembatan ini, otomatis di awal perjalanan pasti punya rencana, pasti punya harapan, pasti punya langkah-langkah apa sih yang akan kita lakukan dalam satu periode ini. Seperti itu ya Mbak Nuris.
Nah, kalau boleh kita ingat-ingat nih, kita flashback kembali ke awal-awal dulu terbentuk himpunan mahasiswa fisika periode 2021 itu biasa kita sebut rapat kerja ya Mbak Nuris. Nah, sebelum rapat kerja ini gimana sih untuk menyusun Himafi periode 2021 ini semenakjubkan seperti ini gitu? Dari Mbak Nuris sendiri gimana nih, kita flashback dulu. Oke, aku mau cerita dikit kali ya. Jadi tuh dulu kita diskusiin ya Ken mengenai proker-proker apa aja sih yang bakalan kita bawa di satu periode ini, terus beserta inovasi-inovasinya juga. Terus kita juga ngadain tur per departemen. Nah, kita ngasih tahu nih proker-proker baru atau inovasi-inovasi baru yang aku sama Niken itu akan bawa. Nah, sekiranya dari departemen tersebut keberatan atau enggak gitu, sekiranya memaksakan atau enggak. Nah, kalau misalkan nggak berkehendak nggak apa-apa gitu. Terus kalau mau nanya yang dibingungin yang mana dan lain-lain gitu boleh banget. Terus kita juga nanya ada inovasi apa nih dari masing-masing pengurus dan lain-lain. Contohnya itu kita ambil contoh Fisika Holiday ya Ken. Nah, karena di pandemi seperti ini kan kita nggak mungkin memaksakan kalau Fisika Holiday ini harus offline. Jadi kayak kita tuh muter otak gimana caranya biar Fisika Holiday ini jalan gitu. Nah, akhirnya tuh tercetuslah virtual tour 360 derajat. Nah, terus kita sampai ini ke Persin nih tentang virtual tour ini, dan ternyata dari Persin alhamdulillah benar-benar bisa mengeksekusi ya Ken dengan baik, dan emang keren banget sih. Itu salah satu contohnya. Dan abis itu baru dibawa ke Musker seperti itu Ken. Oke, jadi awal kita nge-planning ya Mbak Nuris, nge-planning Himafi 2021 ini kita discuss dulu berdua, terus kita coba berdiskusi dengan teman-teman yang akan mengeksekusi dari mimpi-mimpi kita ini ya Mbak Nuris, teman-teman departemen. Kita kasih ruang ke mereka, apakah mereka akan bisa melaksanakan program kerja yang sudah kita mimpikan, kita canangkan ini. Kalau mereka keberatan, ya otomatis program kerja itu kita tidak masuk ke rencana kita gitu. Jadi lebih kita melonggarkan teman-teman untuk berkreasi dengan cara mereka sendiri gitu ya Mbak Nuris. Iya betul banget. Terus kayak kita tuh bismillah ya Ken membawa 50 plus proker dan inisiasi dengan total draft proker itu kurang lebih 64 halaman. Jadi gila sih emang. Betul banget, kalau kita flashback ke raker kemarin cukup panjang ya untuk rangkaian raker 2 hari ya Mbak Nuris. Bener banget. Aduh 64 halaman kan soalnya. Aduh. Iya bener banget tuh. Banyak banget ya program kerja inisiasi yang wow, teman-teman Himafi periode 2021 ini berani mengambil kesempatan, berani mengambil hal yang baru untuk mereka laksanakan. Tuh emang keren banget sih Himafi periode 2021. Bener banget. Terus aku mau nanya nih ke Niken. Kan Niken tuh sebagai ketua umum tuh. Nah, di ketua umum itu notabene itu sebagai penanggung jawab kepengurusan. Nah, dari Niken ada kendala atau enggak sih jadi ketua umum? Boleh dong diceritain? Oke. Jadi pertanyaannya kendala menjadi ketua umum gitu ya. Sebenarnya kalau dikatakan kendala bukan kendala ya, karena mengambil peran jadi ketua umum ini sudah menjadi tanggung jawab ya jatuhnya. Jadi untuk hal-hal selama satu periode ini bukan sebuah kendala tapi sebuah tantangan gitu. Kalau sebuah tantangan otomatis kita tuh lebih semangat tuh loh untuk oh iya ada tantangan seperti ini, berarti kita harus mengeksekusi atau menyelesaikannya seperti ini. Nah mungkin untuk tantangan di awal itu kita di awal itu ada raker, jadi rapat kerja itu kita perlu discuss dulu ya Riz berdua terkait planning, rencana atau kegiatan-kegiatan apa sih yang akan kita laksanakan di kepengurusan 2021 ini. Nah itu tantangan awal gitu, kita harus tahu
teman-teman pengurus ini apakah mampu untuk kita bawa sebanyak program kerja sebanyak itu dan inisiasi sebanyak itu tuh apakah mereka sanggup. Nah itu dari aku sendiri harus bisa kayak apa ya, sudah tahu sendiri gitu loh, oh ini bisa dihandle, oh ini enggak gitu. Jadi ada feeling tersendiri sih menurutku. Dan setelah itu berjalan setengah periode dan sampai saat ini mau 1 periode, itu kendalanya mungkin atau tantangannya lebih ke koordinasi sih. Karena menurutku dari aku sendiri pribadi itu apapun itu bisa dikomunikasikan. Jadi mau seberat apapun masalah, kalau kalian ini duduk bareng, diskusi, saling ngomong dan saling, kalau orang Jawa ngomongnya legowo, jadi saling lapang dada, itu semua masalah tuh bakal terselesaikan gitu. Jadi untuk tantangan di periode ini adalah koordinasi. Gimana aku menghandle teman-teman yang pasti nggak menutup kemungkinan ya dalam 1 periode ini mengerjakan hal yang sama berulang kali, otomatis teman-teman itu akan merasa bosan. Nah di situ timing bosan ini biasanya di pertengahan periode mau ke akhir, itu rasa-rasa bosan dari teman-teman tuh kerasa banget ya. Nah di situ gimana dari aku untuk merangkul teman-teman, oh ya gimana nih, nanyain kabar, sekadar nanyain kabar itu bagian dari aku nge-support mereka gitu. Dan aku tidak mempermasalahkan teman-teman untuk kayak break dulu nih, misal baru capek banget di Himavi karena proker ini kemudian break 1 minggu, itu dari aku sendiri tidak mempermasalahkan hal itu sih Riz. Jadi tantangannya lebih ke komunikasi dan koordinasinya aja sih, kayak gitu Mbak Nuris. Oke, keren banget. Iya sih benar, komunikasi emang penting banget ya Ken. Apalagi kita periodenya tuh online kayak gini gitu. Emang keren banget ketua umum kita kali ini. Waduh, berat banget nih jadi besar kepala aku. Aduh. Oke. Kita kan udah ngomongin kendala nih di ketua umum gitu kan. Nggak afdol kalau dari aku nggak tahu nih gimana sih keluh kesah Mbak Nuris selama jadi sekretaris umum, nge-backup hal yang nggak bisa aku laksanakan dalam 1 waktu karena bertabrakan dengan agenda lain. Itu cara Mbak Nuris melaksanakan hal itu gimana sih? Kayak aku ngomong, Mbak Nuris bisa nggak untuk hadir di rapat ini karena aku tabrakan dengan rapat ini. Nah itu rasanya gimana Mbak Nuris? Cara nge-backupnya itu kita koordinasi dulu ya Ken. Misal besok ada undangan yang tabrakan atau enggak. Nah nanti kita bagi tugas ya Ken. Misal Niken join di A nih, aku join di B. Nah terus misal Niken ada sambutan lagi. Nah aku takut kayak Niken belum online atau masih sibuk gitu. Jadi aku kayak tetap join sih sebagai backup dan juga kayak kalau misalkan sinyalnya hilang gitu, nanti aku yang nge-backup gitu. Ataupun pas acara offline yang memang Niken nggak bisa hadir atau lagi ada acara, itu aku yang hadir gitu. Jadi kayak disesuaikan sama kondisi sih, yang penting koordinasi gitu kan. Oke, jadi jadi sekretaris umum itu nggak berat-berat amat ya, karena udah ada diskusi. Nah pentingnya komunikasi dan koordinasi tuh di situ ya Tris. Jadi kita udah ngeplotting gimana kalau ada kendala ini otomatis bisa diselesaikan dengan seperti ini. Nah pentingnya komunikasi tuh di situ teman-teman. Aku mau nanya nih ke Niken, kan Niken tuh jadi ketua umum nih, berarti kayak udah suhu nih soal mimpin. Nah bagaimana sih cara Niken menjadi seorang pemimpin? Kayaknya kita seru nih kalau bahas ini. Waduh, sebenarnya aku menganggap diriku bukan seorang pemimpin sih, tapi lebih ke pembelajar. Karena kalau menganggap diriku seorang pemimpin itu berat banget gitu, kayak wah kata pemimpin itu belum selayaknya disematkan ke aku. Jadi gimana cara
belajar menjadi seorang pemimpin ini proses sih. Di tahap ini pun aku juga masih proses menjadi seorang pemimpin gitu. Jadi aku bukan orang yang bukan seorang pemimpin yang ideal untuk memimpin Himafi, tapi aku seorang pembelajar yang ingin bisa bareng-bareng sama teman-teman Himafi periode 2021 untuk mencapai tujuan-tujuan kita di awal gitu kan. Jadi mungkin teman-teman Himafi 2021 juga tahu ya, kalau di awal-awal pengurusan aku selalu mengatakan bahwa aku bukan pemimpin yang ideal untuk kalian, tapi aku mau belajar untuk bisa yuk sama-sama untuk bisa mencapai tujuan di Himafi periode 2021 ini seperti apa gitu kan. Jadi cara belajar aku sebisa mungkin aku mendengarkan apa sih yang memang teman-teman butuhkan, atau keluh kesah apa sih yang dirasakan oleh teman-teman pengurus nih, terutama di pengurus Himafi ya. Setelah aku mendengarkan keluh kesah mereka di Himafi ini seperti apa, nah dari situ aku bisa menampung nih pendapat dari mereka, kemudian dari pendapat itu aku cari solusinya, dan setelah dapat solusi tersebut ya sudah, masalah tersebut dapat terselesaikan. Nah dengan aku bisa menyelesaikan masalah tersebut, itu menurutku aku cukup dianggap sukses ya, bukan sukses sih, lebih ke bisa nih aku mempelajari permasalahannya seperti apa, kemudian aku dapat menyelesaikan masalahnya seperti apa gitu. Jadi untuk belajar menjadi seorang pemimpin ini, kita setiap hari belajar untuk menjadi seorang pemimpin ya, karena kita harus bisa mengambil sikap nih. Misal nih ada perdebatan nih di suatu rapat nih, sering banget nih ada rapat, ada perdebatan, ada beda pendapat. Nah di situ peran kita untuk oh iya loh, kita tuh punya banyak kepala, kita tuh punya banyak pikiran. Di organisasi ini bukan cuma satu orang aja yang harus selalu diikuti omongannya, tapi kita juga kumpulan dari banyak orang yang dari banyak kumpulan orang itu banyak pikiran, dan dari banyak pikiran itu yang bisa membuat Himafi ini luar biasa gitu kan. Jadi lebih ke komunikasi sih. Menurutku penting banget komunikasi untuk kita bisa mendengar gimana keluh kesah, kemudian kita dapat menyelesaikan masalah tersebut, dan kita bisa mengambil peran apakah kita tuh di dalam permasalahan tersebut kita harus ngapain. Nah itu menurutku menjadi seorang pemimpin tuh harus bisa mengambil sikap. Jadi kalau teman-teman nih udah bisa mengambil sikap minimal lah untuk dirinya sendiri gitu. Minimal tuh misal nih kalian ada tugas terus diajak temennya, ayo dong nongkrong kesini, ada kafe baru nih di sini. Terus kalian, oh iya, ayo aku mau dong nongkrong gitu. Sedangkan tugas kalian itu belum selesai gitu kan. Itu hal kecil aja ya. Hal kecil aja kalian gak bisa memutuskan untuk dirinya sendiri, untuk diri kalian sendiri loh, gimana kalian memutuskan untuk hal besar. Nah itu salah satu bentuk belajar menjadi seorang pemimpin sih, terutama pemimpin untuk diri sendiri, gimana kita bisa menghandle, memanage, dan hal-hal yang emang harus kita laksanakan atau enggak gitu. Ada skala prioritas dan enggak. Nah di situ pentingnya belajar menjadi seorang pemimpin. Mungkin kayak gitu sih Mbak Nuris. Oke, jadi sebelum memimpin orang lain, kita juga harus bisa memimpin diri sendiri ya, Ken. Keren banget punya. Betul banget. Yang penting mah kita harus bisa memimpin diri sendiri. Oke. Nah, kan tadi aku udah ngomongin terkait dengan awal Himafi itu seperti apa, setengah periode itu seperti apa, dan saat ini udah hampir mencapai satu periode Himafi 2021. Nah, di Himafi periode 2021 nih, apa sih yang Nuris rasain gitu? Benefit apa sih yang sekretaris umum dapatkan selama menjabat menjadi sekretaris umum? Gimana tuh Mbak Nuris? Benefit yang aku dapatin dari jadi sekretaris umum itu yang pertama pengalaman sih kan. Pengalaman ini emang luar biasa sih.
Kita juga bisa mengasah soft skill ya kan. Terus kita juga bisa akrab sama teman-teman satu angkatan, terus sama teman-teman dari adik tingkat gitu. Terus kita jadi punya temen gitu, nggak sendirian di prodi fisika ini. Pokoknya emang keren banget sih benefit yang kita ambil, apalagi jadi sekretaris umum gitu kan. Oke, wah, sepertinya kalau kita ngomongin benefit banyak ya Mbak Nuris. Nah, kalau kita sedikit alurnya rada mundur dikit terkait dengan benefit sekretaris umum kan, notabene sekretaris umum ini mengurusi keadaan internal ya Mbak Nuris, ya kan, terkait dengan internal HIMAFI itu seperti apa. Nah, cara Mbak Nuris ini untuk bisa menjaga keharmonisan di internal HIMAFI ini seperti apa sih Mbak Nuris? Nah, setelah terjalin keharmonisan tersebut kan otomatis mungkin dari cara menjalin keharmonisan itu seperti apa, di situ kan Mbak Nuris bisa mendapatkan benefitnya juga kan. Nah, itu korelasinya seperti apa Mbak Nuris? Oke, cara mengharmoniskan antar pengurus ini kita ngeramein grup ya kan, kayak bahas random lah apa aja, yang penting komunikasi kita tuh lancar karena kita tuh periodenya tuh online, jadi semua koordinasi pun dijalankan secara online gitu. Terus kemudian kita ngadain tur per departemen juga biar akrab satu sama lain, dan ataupun ada keluh kesah tuh bisa disampaikan, itu boleh banget. Terus WhatsApp aku sama Niken itu selalu open untuk siapapun yang mau curhat ya kan. Jadi biar mereka tuh nyaman di HIMAFI. Kalau diri mereka udah nyaman, pasti kita tuh bisa lebih mudah untuk mengharmoniskan satu sama lain. Terus kita kemarin sempat ketemu offline juga ya kan. Jadi yang sekiranya mereka di Purwokerto, ayo kita ketemu, dan kita juga pas itu kita main, makan bareng, terus ngadain games. Itu sebagai salah satu cara mengharmoniskan juga sih. Terus kita juga ada proker Garing Safi, itu prokernya internal yang memang untuk seru-seruan kayak main games bareng, terus kita main kartik bareng ya kan, itu untuk mengharmoniskan juga, seperti itu kan. Oke, berarti langkah-langkah untuk mengharmoniskan keadaan internal tuh banyak langkah yang bisa ditempuh ya Mbak Nuris. Salah satunya kita open nih ke teman-teman pengurus internal HIMAFI, benar, internal HIMAFI. Kalau kalian butuh apapun, kita langsung welcome aja ya. Kalau kalian butuh bantuan apapun, udah langsung chat aku atau Nuris, dan itu sering kita sampaikan ya. Bahkan setiap kita kumpul atau rapat itu di akhir pasti kita ngomong kalau ada masalah apapun bisa ceritakan ke aku atau ke Nuris gitu ya Mbak Nuris. Betul banget, pokoknya kita selalu open sih. Dan alhamdulillah teman-teman responnya luar biasa. Gitu. Iya bener banget. Emang luar biasa nih pengurus 2021 ini. Oke, mantap banget. Oh ya kan tadi ini kan udah tanya benefit yang aku dapetin nih. Aku mau nanya dong, benefit yang Niken dapetin nih selama jadi ketua umum di satu periode ini. Dan apa sih pesan Niken buat seorang pemimpin HIMAFI yang selanjutnya? Oke, mungkin benefitnya banyak banget ya. Dari awal mencalonkan diri jadi ketua umum nih, udah banyak support yang masuk nih ke aku dari mungkin orang-orang yang aku tidak begitu kenal, tapi gara-gara aku mencalonkan diri mereka jadi ngedukung nih. Oh iya, ayo nih Ken, bisa nih untuk jadi ketua umum. Nah, dari situ kayak mentalku tuh terbentuk gitu loh Mbak Nuris, kayak orang-orang tuh memiliki kepercayaannya atau menaruh kepercayaan ke aku, otomatis mental, oh iya berarti aku mampu nih untuk menjadi ketua umum di HIMAFI ini. Nah itu dari awal mencalonkan diri, kemudian masuk ke satu periode ini, benefit yang dapat aku rasakan jadi ketua umum itu aku jadi banyak kenal orang sih, karena contohnya aku kenal alumni misal yang bekerja di sini, lanjut kuliah di sini, lanjut S2, S3 seperti ini, kemudian pengalaman kerjanya seperti ini,
gimana dia struggle dalam menempuh karirnya. Nah itu banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin kalau aku nggak jadi ketua umum, aku nggak dilibatkan di banyak kegiatan Himafi, itu aku nggak bakal merasakan benefit sedahsyat itu sih. Dan setelah aku menjadi ketua umum ini, aku juga lebih bisa manage diriku sendiri gitu. Jadi kapan aku ke Himafi, kapan aku harus belajar, kapan aku harus bersosialisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya itu lebih tertata tuh. Kalau bisa di list, ada list terkait dengan oh iya hari ini aku harus kesini, hari ini aku kesini. Nah itu menurutku jadi benefit sih setelah aku menjadi ketua umum juga ya. Terus juga untuk jadi ketua umum ini, selain aku kenal banyak orang, banyak pengalaman, kemudian relasi, itu yang poin penting aku soroti, aku bisa menjadi orang lebih lebih bisa mendengar cerita orang lain gitu, menjadi pendengar yang baik, mungkin menjadi pendengar yang baik. Dimana di menjadi pendengar yang baik ini, karena aku dari awal kepengurusan selalu bilang nih ke teman-teman pengurus untuk ya kalau ada apa-apa cerita aja ke aku, kalau misalnya kalian ada masalah apapun langsung aja bilang ke aku, terutama di Himafi. Nah di situ dari aku yang emosional nih, aku kan tipikal orang yang emosional ya mungkin Mbak Nuris juga tahu. Jadi aku bisa mendengar keluh kesah mereka, ngasih kritik nih. Jadi aku orang yang suka banget dikritik, suka banget diberi masukan, itu tipikal aku banget. Tapi aku tipikal orang yang emosional. Nah aku setelah menjadi ketua umum ini, aku bisa mendengarkan keluh kesah mereka seperti apa, kemudian kritik dan saran mereka itu seperti apa, kemudian aku olah dan aku coba cari solusinya tanpa aku harus marah-marah atau emosional ya. Nah itu benefit yang aku rasakan di diri sendiri sih Mbak Nuris. Jadi sebenarnya masuk atau menjadi ketua umum ini benefitnya luar biasa sih. Mungkin aku nggak bisa cerita ini semuanya ya, karena ini kita durasi ya. Mungkin seperti itu Mbak Nuris. Oke, keren banget. Terus pesannya nih untuk pemimpin Himafi yang selanjutnya, entah itu pemimpin Himafi 2023 atau 2022 yang besok bentar lagi mau dilantik, gimana tuh? Oke, mungkin untuk ketua-ketua selanjutnya, yang pertama itu jaga komunikasi sih. Kalian harus bisa benar-benar bisa berkomunikasi minimal ke pengurus Himafinya sendiri gitu, sebelum kalian berkomunikasi di luar pengurus, contohnya ke anggota, alumni ataupun sivitas akademika ya. Jadi kalian harus bisa dulu nih ngebuat internal atau pengurus Himafi ini apa ya, kita sebutnya solid aja ya. Solid atau persaudaraannya, keharmonisannya tuh kuat dulu nih di kepengurusan. Dengan cara apa? Dengan cara komunikasi yang baik. Kemudian setelah tercipta komunikasi, koordinasinya jangan lupa. Jadi kadang tuh kalau kita udah ngobrol-ngobrol hilang nih koordinasinya gitu. Udah ngomongin kemana-mana tuh udah hilang nih koordinasinya kan. Jadi komunikasi, koordinasi. Nah setelah itu kalian juga harus bisa mengambil peran dan juga mengambil keputusan. Jadi jangan takut untuk beda dengan kepengurusan sebelumnya gitu. Jadi jangan takut untuk membuat hal yang baru gitu. Karena dari kalian membuat hal baru tersebut pasti nanti banyak perubahan atau sedikit banyaknya terjadi perubahan dari hal yang kalian ciptakan gitu kan. Jadi jangan takut untuk membuat perubahan. Nah dari perubahan tersebut pasti nantinya ada positif dan negatifnya. Nah dari hal tersebut kalian bisa belajar, oh ternyata untuk aku mengambil langkah seperti ini itu salah ataupun tidak gitu. Jadi jangan takut untuk mengambil peran, jangan takut untuk terus belajar lah. Intinya kita semua ini di kepengurusan Himafi adalah seorang pembelajar gitu. Jadi jangan takut untuk salah. Salah itu nggak apa-apa gitu. Kalau kalian nggak salah, itu yang perlu dipertanyakan. Kayak gitu Mbak Nuris.
Oke, pokoknya banyak banget ya kan benefit yang bakalan kita dapetin ya. Dan nggak bakalan rugi deh kalau kita jadi pengurus Himafi. Entah kita dapat pengalaman, ilmu, relasi, dan lainnya. Dan untuk ketua Himafi yang selanjutnya, jangan lupa ya pesannya Niken tadi. Oke, nah kayak gitu sih Mbak Nuris. Nah, kalau tadi kan udah nih pesan dari aku gitu kan. Yang penting kalian jangan takut untuk salah. Kalau dari aku sih simpelnya seperti itu. Kalau dari Mbak Nuris sendiri nih pesan untuk periode selanjutnya, mungkin sekretaris umumnya atau ketua umum atau kepengurusan selanjutnya seperti apa Mbak Nuris? Oke, ini untuk yang lainnya juga ya. Dan untuk yang mendengarkan podcast ini, jangan ragu ya untuk menjadi seorang pemimpin, karena jangan hanya jadi seorang pemimpi. Dan kalau jadi seorang pemimpi, jangan ragu-ragu gitu. Dan untuk teman-teman yang mau daftar Himafi di periode selanjutnya, jangan lupa daftar, karena ini tuh nggak bakalan rugi deh kalian daftar Himafi ini. Ada banyak banget pengalaman, ilmu, relasi, dan jangan lupa ambil peran di Himafi ini. Dan tetap semangat. Oke. Kalau nggak daftar. Nih, awas nih. Oke, terima kasih Mbak Nuris udah menyampaikan pesannya untuk periode selanjutnya. Mungkin perlu aku ingatkan kembali ya untuk teman-teman. Kami tunggu kontribusi kalian di Himafi periode 2022. Kita yakin kalian mampu dan bisa melanjutkan estafet kepengurusan, dan terus semangat untuk teman-teman semua. Mungkin cukup ya untuk podcast penutup Himafi periode 2021. Aku Niken Kumalajati dan Mbak Nuris selaku sekretaris umum meminta maaf nih dalam satu periode ini apabila dari penyampaian atau pelayanan atau wadah di Himafi periode 2021 ini belum memuaskan atau belum maksimal dalam bekerja untuk kalian semua. Dan terima kasih untuk teman-teman pengurus Himafi periode 2021 yang sudah mau berkontribusi, meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan lainnya. Dan aku juga ingin mengapresiasi kalian untuk pengurus Himafi periode 2021. Kalian luar biasa dan mungkin kalian jadi satu-satunya pengurus Himafi periode 2021 yang patut aku banggakan. Mungkin sekian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. And see you di podcast Himafi periode yang selanjutnya. Bye bye.